Shalom saudara pendengar yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pada siang hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pada siang hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Allah Bapa yang baik dan ajaib, Bapa yang bertahta di kerajaan sorga, Bapa yang kami kenal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan kepada kami atas siang hari yang indah ini. Terima kasih telah memberi kami kesempatan untuk selalu dapat bersyukur atas segala pekerjaan yang kami kerjakan. Maka dari itu, kami mohon kiranya Bapa berkenan menyertai kami selalu di sepanjang hari ini. Terima kasih atas berkat-Mu hingga saat ini kami masih bisa merasakan kebaikan-Mu dan buatlah agar kami selalu mengucap syukur kepada-Mu. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada saat ini kami masih bisa bekerja. Tuhan, saat ini kami akan memulai pekerjaan kami. Berkatilah pekerjaan ini dan sertailah sepanjang kami selama bekerja pada hari ini, agar menjadi berkat bagi kami, bagi keluarga kami dan juga tempat kami bekerja. Berkati seluruhnya di siang hari ini, agar berjalan dengan baik, dan menjadi berkat untuk kami jalani bersama dengan anak Tuhan yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat pendengar renungan saudara rohani, bacaan renungan dan ayat emas Alkitab renungan kita siang hari ini akan kita mulai dari pembacaan nats sebagai berikut. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tertulis di dalam kitab Matius 11 ayat 28, topik renungan kita hari ini adalah wisatawan yang menderita. Bacaan kita pada siang ini dapat Anda baca di Alkitab saudara yang terambil dari kitab Matius 11 ayat 20 sampai dengan ayat 30. Lalu Yesus mulai mengecam kota-kota yang tidak bertobat, sekalipun di situ Ia paling banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Celakalah engkau Khorazim, celakalah engkau Betsaida. Karena jika di Tirus dan di Sidon terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, sudah lama mereka bertobat dan berkabung. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan Tirus dan Sidon akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Dan engkau Kapernaum, apakah engkau akan dinaikkan sampai ke langit? Tidak, engkau akan diturunkan sampai ke dunia orang mati. Karena jika di Sodom terjadi mujizat-mujizat yang telah terjadi di tengah-tengah kamu, kota itu tentu masih berdiri sampai hari ini. Tetapi aku berkata kepadamu, pada hari penghakiman, tanggungan negeri Sodom akan lebih ringan daripada tanggunganmu. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kata mutiara renungan kita hari ini adalah, saat Anda menjalani kehidupan yang meletihkan biarkanlah Yesus yang membawa beban Anda. Mari kita mulai renungan siang kita. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Setelah menempuh perjalanan panjang dari Hong Kong, termasuk transit selama 7 jam dan 3 jam penundaan, kami akhirnya tiba di Chicago. Hanya kira-kira 20 menit,
Kami ketinggalan penerbangan terakhir ke Grand Rapids yang menjadi tujuan kami. Maskapai penerbangan memesankan kamar hotel bagi kami dan kami pergi ke hotel itu untuk istirahat semalam. Kami pasti tampak menyedihkan bagi karyawan hotel. Seorang dari mereka memandangi kami, menggelengkan kepala, dan berkata, "Wisatawan yang menderita, mungkin dalam industri wisata." Kata itu adalah istilah yang umum, tetapi istilah itu baru bagi saya, dan rasanya sangat mengena setelah saya menempuh perjalanan berat selama 2 hari. Bagi saya, pengalaman itu merupakan metafora hidup. Di dunia ini kita adalah para peziarah yang sedang berjalan ke rumah surgawi yang jauh melebihi gambaran yang ada. Namun, sepanjang jalan, urusan dan beban perjalanan dapat merampok harapan serta sukacita kita. Kita menjadi wisatawan yang menderita dalam keputusasaan, hingga membutuhkan dorongan semangat dan penyegaran. Tuhan memanggil peziarah yang letih seperti kita, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Hanya Dialah yang dapat memberikan kelegaan bagi jiwa kita, sehingga kita dikuatkan ketika menempuh perjalanan selanjutnya. Apakah Anda menderita dalam perjalanan Anda? Bersandarlah kepadanya, kasih dan pemeliharaannya tersedia untuk memulihkan hati Anda. Marilah kepadaku, Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan yang membuat kita merasa lelah, baik secara fisik maupun emosional. Beban pekerjaan, tanggung jawab keluarga, masalah kesehatan, dan berbagai tekanan lainnya sering kali membuat kita merasa kewalahan dan kehilangan harapan. Di tengah-tengah situasi seperti inilah, Yesus menawarkan undangan yang luar biasa dalam Matius 11 ayat 28. Yesus berkata, "Marilah kepadaku." Undangan ini bukan hanya untuk mereka yang hidup pada zamannya, tetapi juga untuk kita semua yang hidup di masa kini. Dia memanggil kita untuk datang kepadanya dengan segala beban dan kelelahan kita. Dia memahami sepenuhnya apa yang kita alami dan Dia tidak ingin kita memikul beban itu sendirian. Ketika Yesus berkata, "Aku akan memberi kelegaan kepadamu," Dia menjanjikan kelegaan yang sejati. Kelegaan yang diberikan oleh Yesus bukanlah kelegaan sementara seperti yang ditawarkan oleh dunia ini, melainkan kelegaan yang mendalam dan abadi. Kelegaan ini mencakup ketenangan jiwa, rasa damai, dan pengharapan yang baru. Dalam keletihan dan kesibukan kita seringkali lupa untuk datang kepada Yesus dan mencari kelegaan darinya. Kita mencoba mengatasi segala sesuatu dengan kekuatan kita sendiri. Padahal Yesus sudah menawarkan bantuannya. Ia mengajak kita untuk menyerahkan segala kekhawatiran dan beban kita kepadanya. Dalam kasih-Nya, Dia siap untuk mendengarkan doa-doa kita, menenangkan hati kita, dan memberikan kita kekuatan yang baru. Sebagai orang percaya, kita diajak untuk mengingat bahwa kita tidak sendirian. Yesus selalu bersama kita dan siap untuk menolong kita kapanpun kita memanggilnya. Marilah kita datang kepadanya dengan segala beban kita, dan biarkan Dia memberikan kelegaan dan pemulihan yang kita butuhkan. Apa yang perlu direnungkan dari nas hari ini? Ada beberapa hal yang perlu direnungkan, yakni: pertama, undangan dari Yesus. Yesus secara langsung mengundang kita untuk datang kepadanya. Ini menunjukkan kasih dan perhatiannya yang besar terhadap kita. Ia mengerti bahwa hidup kita sering dipenuhi dengan tantangan yang membuat kita merasa lelah dan berbeban berat. Kedua, kondisi manusia. Kita semua pernah atau sering merasa letih, lesu, dan berbeban berat. Kondisi ini bisa disebabkan oleh berbagai hal seperti pekerjaan, masalah keluarga, kesehatan, atau masalah pribadi lainnya. Ayat ini mengakui realitas kehidupan yang penuh tekanan. Ketiga, janji kelegaan. Yesus menjanjikan kelegaan bagi mereka yang datang kepadanya.
Kelegaan ini bukan hanya berupa penyelesaian masalah fisik atau emosional, tetapi juga kelegaan spiritual. Ini mencakup ketenangan batin dan kedamaian yang mendalam yang hanya bisa diberikan oleh Yesus. Kelegaan yang Yesus berikan mencakup seluruh aspek kehidupan kita. Ini bukan hanya tentang meringankan beban sementara, tetapi memberikan kita kekuatan baru, pengharapan, dan perspektif yang segar dalam menghadapi tantangan hidup. Keempat, aksi datang kepada Yesus. Ayat ini menekankan pentingnya tindakan kita untuk datang kepada Yesus. Ini mengharuskan kita untuk meninggalkan beban kita dan mempercayakan semuanya kepadanya. Kita diajak untuk aktif mencari pertolongan dan dukungannya. Karena itu, dengan renungan ini kita diajak untuk istirahat dan merenungkan firman Tuhan secara teratur untuk menjaga keseimbangan hidup dan kesehatan batin. Undangan kepada semua yang letih lesu dan beban berat. Matius 11 ayat 28 berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Nas hari ini disampaikan oleh Yesus Kristus dan memiliki makna yang dalam konteks ajaran dan pesan keagamaan Kristen. Jika kita mendalami teks ini, maka kita akan menemukan beberapa maknanya, yaitu: pertama, undangan kepada semua yang letih lesu dan berbeban berat. Yesus Kristus mengundang semua orang yang merasa lelah, letih, dan merasa berat beban hidup mereka untuk datang kepadanya. Ini tidak hanya merujuk pada kelelahan fisik, tetapi juga kelelahan mental, emosional, dan rohani yang dapat kita alami dalam hidup ini. Kedua, penawaran kelegaan. Yesus menawarkan kelegaan kepada mereka yang datang kepadanya. Ini menggambarkan rasa nyaman, kedamaian, dan bantuan yang akan diberikan kepada mereka yang mempercayainya. Yesus adalah sumber kekuatan dan penghiburan yang dapat membantu mengatasi beban hidup. Pernyataan ini sering diinterpretasikan sebagai undangan pribadi dari Yesus untuk setiap orang yang mencarinya dalam iman. Ini mengajarkan pentingnya mempercayai dan bergantung padanya dalam segala aspek kehidupan, dan bahwa dalam hubungan dengannya, kita dapat menemukan penghiburan dan kekuatan untuk menghadapi semua perjuangan dan beban yang kita hadapi dalam dunia ini. Apa yang perlu kita refleksikan dari nas hari ini? Pernyataan dari Matius 11 ayat 28. "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu," dapat menjadi sumber refleksi yang mendalam bagi individu dalam berbagai aspek kehidupan. Berikut beberapa hal yang dapat direfleksikan dari pernyataan ini. Pertama, pengenalan diri. Pertama-tama, pernyataan ini mengingatkan kita untuk mengenali dan menerima saat-saat ketika kita merasa lelah, letih, dan berbeban berat. Ini dapat merujuk pada beban fisik, emosional, mental, atau spiritual. Refleksi awal adalah mengidentifikasi apa yang membuat kita merasa demikian. Kedua, hubungan dengan Yesus Kristus. Pernyataan ini mengajak kita untuk datang kepada Yesus Kristus. Ini bisa menjadi panggilan untuk memperkuat atau memulai hubungan dengannya melalui doa, meditasi, atau keterlibatan dalam komunitas keagamaan. Refleksi tentang hubungan pribadi dengan Yesus dapat membawa perubahan dalam cara kita mengatasi masalah dan beban hidup. Ketiga, kepercayaan dan harapan. Ketika kita datang kepada Yesus, kita diingatkan untuk memiliki kepercayaan dan harapan bahwa Dia akan memberikan kelegaan. Ini adalah refleksi tentang keyakinan kita dalam kuasa dan kasih Allah. Dalam situasi sulit, kita dapat merenungkan bagaimana kita dapat meningkatkan kepercayaan kita kepadanya. Keempat, kelegaan dalam iman. Pernyataan ini menawarkan janji kelegaan, bukan janji penghapusan semua masalah. Oleh karena itu, refleksi ini mengajarkan bahwa iman kita dapat memberikan kedamaian, ketenangan, dan kekuatan dalam menghadapi tantangan hidup. Bagaimana kita dapat menemukan kelegaan dalam iman kita dan menghadapi beban dengan penuh harapan.
Pernyataan ini pada dasarnya adalah panggilan untuk mencari dan mengandalkan Allah dalam semua aspek kehidupan kita, terutama dalam waktu-waktu kesulitan. Karena itu, melalui refleksi ini, kita dapat mengembangkan kualitas diri, meningkatkan iman, dan memperkuat hubungan dengan Allah serta orang lain dalam perjalanan spiritual kita. Dalam Yesus ada kelegaan. Tema ini sangat penting kita renungkan sebab setiap saat kita mengalami banyak pergumulan dan beban hidup. Pergumulan yang kita hadapi biasanya berasal dari 3 sumber, yakni dari diri sendiri, bisa merupakan pekerjaan si jahat, dan kemungkinan terakhir, bisa juga karena itu diberikan langsung oleh Tuhan. Macam pergumulan yang terjadi bisa sangat bervariasi. Misalnya, bagi seorang ibu, pergumulan itu mungkin berupa suatu tekanan yang luar biasa dalam membesarkan anak-anak di tengah dunia yang tidak mau mengenal Allah dan terus berusaha untuk menghancurkan mereka. Bagi seorang bapak, mungkin ia baru saja kehilangan pekerjaan, atau bisa juga pergumulan itu berupa rasa bersalah yang tidak ada habis-habisnya akibat dosa masa lalu. Hal lain misalnya, depresi, akibat penyakit yang tidak kunjung sembuh, anak yang terlahir cacat, atau kematian orang yang kita kasihi. Hal seperti itu bisa saja terjadi selama kita masih ada di dunia. Banyak orang menjadi lemah dan tak berdaya oleh karena ujian dan beban ini. Namun sebagai orang Kristen, kita harus ingat bahwa kita tidak perlu memikul beban itu sendirian. Secara pribadi, Tuhan Yesus mengundang setiap orang yang letih lesu untuk mendapatkan kelegaan. Jadi jelas, apapun jenis permasalahannya, dari manapun sumbernya, semua itu tidak penting. Yang terpenting adalah, maukah kita menyambut tawarannya? Bila kita disuruh memilih, pasti kita memilih untuk bebas dari segala macam kesulitan dan beban hidup. Namun bagaimana kita tahu bahwa Tuhan Yesus Kristus dapat menanggung beban kita bila kita tidak pernah meletakkan beban itu kepadanya? Bagaimana kita dapat berkata bahwa Dia memberikan kepada kita kelegaan, kalau kita selalu berusaha mengangkat beban itu sendiri? Dan biasanya setelah melewati berbagai kesulitan itulah, Ia menggemburkan hati kita, sehingga menjadi tanah yang subur, dan siap mengalami pertumbuhan. Di sisi lain hal itu biasanya akan membuat kita semakin bergantung kepadanya. Seringkali kesulitan yang diizinkan Allah di dalam hidup kita sangat tidak menyenangkan, sehingga kita sering berdoa supaya Dia menyingkirkan kesulitan itu. Namun ketika kita melihat kembali masalah itu, dan menyadari segala hal yang Tuhan ajarkan kepada saya lewat berbagai masalah itu. Sebagai orang percaya, kita selalu diperhadapkan pada 2 pilihan ini. Apakah aku akan membiarkan kedagingan kita berkuasa, atau kita akan menunjukkan iman sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah? Setiap kali kita mendapatkan beban yang berat, ingatlah bahwa Tuhan Yesus mengundang kita untuk menyerahkan beban kita kepadanya. Apakah yang harus kita lakukan agar hidup kita mendapat kelegaan dari Tuhan Yesus? Pertama, kita harus datang dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Agar hidup kita terasa lega, maka pertama kita harus mau datang menjawab undangan Tuhan Yesus. Kita harus mengakui bahwa kita tengah bergumul dengan suatu masalah yang tidak dapat kita atasi sendiri yang membuat kita letih dan lesu dan berbeban berat. Banyak orang tidak mau mengakuinya. Itu berarti ia tidak mau melepaskan sedikit pun pergumulan hidupnya. Mereka merasa mampu dan tidak mau berserah. Padahal ada banyak permasalahan di dalam hidup ini yang tidak dapat kita tanggung dengan kekuatan sendiri. Hanya Dia yang mampu menangani dengan pasti. Bawalah semua beban kita kepadanya dengan kerendahan hati. Lalu rasakanlah pertolongannya yang selalu siap menyertai kita. Kedua, kita harus memikul kuk yang dipasang oleh Tuhan kepada kita. Pengertian dan implikasi kata kuk akan dengan mudah dimengerti oleh orang yang mempunyai latar belakang Yudaisme. Sebagaimana Injil Matius ini memang ditujukan untuk masyarakat Yahudi. Dalam upacara bar mitzvah, seorang anak Yahudi yang berumur 12 atau 13 tahun wajib menjalani upacara untuk menjadi anak hukum. Dalam upacara ini,
Secara simbolis anak itu melakukan aliyah dan bemah. Jadi inilah gambaran secara tradisional dari hukum yang dilukiskan sebagai pikulan kuk. Yesus memberikan gambaran upacara itu kepada murid-muridnya, dan menyatakan bahwa kuk yang dipasangnya itu ringan. Tidak seperti hukum Taurat yang telah mereka kenal, bahwa Yesus telah mereformulasi hukum Taurat yang rumit itu. Menurut Rabi Yahudi, bahwa ternyata hukum Taurat itu ternyata berat dan membebani, karena sifatnya itu lahiriah atau kasat mata. Tuhan Yesus menyatakan bahwa ahli Taurat dan orang Farisi telah meletakkan beban berat, mempersulit dan menambah hukum-hukum Musa, yang bukan berasal dari Tuhan tetapi dari tradisi rabbinik. Tetapi kuk atau halaka yang diberikan Kristus ini enak, karena sifatnya berbeda dengan hukum Taurat yang menekankan hal-hal lahiriah yang telah dipahami oleh orang Israel secara turun-temurun sebagai tuntutan tradisi yang mengikat. Sedangkan, hukum Kristus yang lazim disebut hukum kasih itu merupakan rangkuman dari seluruh hukum Taurat, di mana hukum kasih yang diperkenalkan oleh Tuhan Yesus itu tidak bertentangan dengan hukum Taurat. Yesus menyatakan sifatnya yang lemah lembut dan rendah hati. Ketiga, kita harus belajarlah dari Yesus, agar hidup kita terasa lega, maka setiap hari kita harus belajar kepada Yesus. Bagaimana caranya? Kita harus mau setiap hari merenungkan dan menyelidiki kebenaran firman Tuhan. Ketika kita membaca firman Tuhan baik pagi, siang maupun malam, maka Tuhan akan menuntun dan membimbing langkah kita untuk menghadapi dan memenangkan setiap beban dan pergumulan hidup kita. Belajar berarti kita mau dibekali dengan kekuatan firman Tuhan untuk menghadapi ujian hidup agar kita lulus dan menang. Keempat, kita harus percaya bahwa beban kita enak dan ringan. Allah tidak berkata bahwa Dia akan menghapuskan segala beban kita. Namun di ayat 29, Dia berjanji untuk memberikan kelegaan bagi jiwa kita. Dan kuk yang diberikan Tuhan Yesus itu adalah enak dan ringan. Mengapa enak dan ringan? Karena Yesus telah memberikan kita kelegaan dan kekuatan untuk memundak semua kuk yang diberikannya kepada kita, sehingga walau pergumulan kita berat, tetapi karena ada Kristus di tengah pergumulan berat itu, maka berat berubah menjadi berkat. Karena itu, segeralah datang kepada Tuhan jika hidup kita terasa berbeban berat, maka Ia akan memberikan kelegaan kepada kita. Mengapa Yesus merujuk Khorazim dan Betsaida dalam Matius 11 ayat 21? Dalam Matius 11, Yesus menyatakan penghakiman atas orang-orang karena menolak Dia. Secara khusus, Dia menyatakan malapetaka atas kota-kota Khorazin dan Betsaida karena Dia melakukan mukjizat di kota-kota tersebut, dan mereka tetap menolak Dia. Khorazin adalah sebuah kota di Galilea. Suatu wilayah di mana Dia melakukan banyak mukjizat adalah kota-kota ini, dan penduduknya akan bertanggung jawab atas penolakan mereka terhadap Mesias. Khorazim dan Betsaida disebutkan sebagai beberapa kota yang paling jahat karena kesempatan besar yang mereka sia-siakan. Mesias mereka telah datang. Ia telah menyembuhkan orang sakit mereka. Ia telah memberikan mereka kerajaan. Ia datang dengan kabar baik bahwa mereka dapat mengubah pikiran mereka tentang bagaimana mereka dapat menjadi orang benar di hadapan Allah. Ia menawarkan kepada mereka kebenaran melalui kasih karunia melalui kepercayaan kepadanya. Ia menawarkan kelahiran baru dan tempat di kerajaannya. Alih-alih mengubah pikiran mereka seperti yang Ia tuntut, mereka menolak Dia sebagai Mesias mereka. Generasi itu akan dimintai pertanggungjawaban, kata Yesus, dan kota-kota Khorazim dan Betsaida akan dihakimi bahkan lebih keras daripada Tirus dan Sidon. Kapernaum akan mengalami penghakiman yang kurang dapat ditoleransi daripada yang dialami Sodom. Betsaida juga berada di Galilea, di sebelah timur laut Danau Galilea. Betsaida adalah kota kelahiran Filipus, Andreas, dan Petrus, dan Yesus sering pergi ke sana. Galilea memiliki makna nubuat,
Karena dikatakan bahwa orang-orang termasuk mereka yang berada di sebelah timur sungai Yordan dan di Galilea yang berjalan dalam kegelapan besar akan melihat terang yang besar. Adalah terang yang besar itu, dan dia melakukan hal-hal besar di wilayah Galilea. Namun, alih-alih menerima Mesias mereka, kota-kota Galilea menolak dia. Yesus berseru bahwa, jika dia telah melakukan di Tirus dan Sidon mukjizat yang dia lakukan di Khorazim dan Betsaida, Tirus dan Sidon akan segera bertobat. Bahkan Kapernaum dihakimi kota Galilea lainnya. Jika mukjizat yang Yesus lakukan di Kapernaum dilakukan di Sodom, dia berkata, Sodom akan bertobat. Khorazim, Betsaida, Kapernaum, dan seluruh Galilea berfungsi sebagai kisah peringatan dalam Matius 11. Mereka diberi terang yang besar dan memiliki kesempatan luar biasa untuk melihat langsung mukjizat yang dilakukan Mesias. Meskipun kita belum memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi saksi mata dari pelayanannya di bumi, kita memiliki firman-Nya yang bersaksi tentang Dia. Akankah kita membuat kesalahan yang sama seperti Khorazim, Betsaida, Kapernaum, dan kota-kota lain yang menolak Dia? Atau akankah kita menerima juru selamat kita dan menerima kebenaran Allah dengan percaya kepadanya? Selamat berkarya untuk Tuhan. Selamat memulai karya dalam minggu ini untuk Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Tuhan memberkati. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada siang hari ini. Semoga menjadi kekuatan di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih sukses. Sebelum kita memulai aktivitas hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, terima kasih atas kasih dan kebaikan Tuhan yang begitu besar buat kami. Tuntunlah perbuatanku agar di sepanjang hari ini saya bisa bekerja sebaik-baiknya, tidak pernah jemu menolong sesama, selalu ramah dan tahu terima kasih, menghayati iman dan mengamalkannya dengan sekuat tenagaku. Semua ini saya sampaikan kepadamu, dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Allah, Bapa kami bersyukur kepadamu, bahwa dengan bekerja kami boleh ambil bagian di dalam karya-Mu mensejahterakan dan membahagiakan umat manusia. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan pekerjaan kami hari ini. Bimbinglah kami agar sanggup bekerja dengan semangat kasih, dengan riang, rajin dan jujur. Terima kasih, Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan siang saudara rohani berikutnya. Shalom. Halo untuk semua pendengar saudara rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Mari dukung kami
Tim redaksi Renungan Harian Saudara Rohani dengan cara memberikan bantuan, kritik dan masukan. Saudara dapat memberikan masukan melalui kolom komentar di bawah atau mengirim kepada kami langsung melalui email yang tertera di layar Anda. saudararohani@gmail.com. Jika saudara terberkati melalui renungan ini, saudara dapat mendoakan kami dan memberikan bantuan lainnya dengan mengirim email kepada kami. Saya berdoa agar saudara sekalian bahagia dan sehat selalu. Amin.